Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam kama sanna alaina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa akada rasuluhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Hadirin hadirat para pemirsa TV Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun dalam suasana mungkin agak mencekam ya, pandemi COVID-19, dalam suasana seperti ini kita masih bisa hadir melalui kuliah daring. Bagian daripada upaya kita untuk memastikan agar Al-Quran, agar hadis, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa juga keadaan masih menjadi bacaan, masih menjadi pegangan yang senantiasa kita baca, kita hayati, kita renungkan, dan kita amalkan. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebaikan yang dapat berfaedah bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Para pemirsa yang dikasihi, pada kesempatan kali ini tema yang diamanahkan untuk disampaikan adalah terkait dengan maqasidu as-siyam, tujuan-tujuan dari puasa. Untuk memudahkan kita memahami falsafah, filosofi, sekaligus rahasia puasa tersebut, kita sama-sama membaca Al-Quran. Silahkan dibuka, kemudian kita akan membaca bersama-sama. Dan saya yakin sebahagian daripada pemirsa ada yang sudah hafal. Allah berfirman berkenaan dengan ayat puasa ini, 183 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dikasihi, saya ingin membataskan pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini hanya dalam dua persoalan. Dan dua persoalan inilah yang menjadi tema pokok dari tujuan puasa itu sendiri. Yang pertama adalah ungkapan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dan yang kedua adalah la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan ke atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan bagi orang-orang generasi sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Sebahagian besar para guru-guru kita selalu menyatakan bahwa maqasiduz zakah al-asasiyah, maqasidus siyam al-asasiyah, itu adalah la'allakum tattaqun. Saya ingin mengatakan bahwa perkara tersebut benar. Tapi saya ingin menggarisbawahi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil
dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya tujuan daripada syariat berpuasa ini adalah tahqiqu ubudiyatillah. Secara fikih barangkali sering kita mendengar bahwa syarat sahnya puasa itu adalah orang yang beriman. Karena yang tidak beriman meskipun berpuasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini betul. Tetapi apabila kita memperhatikan secara lebih dalam ayat nida, ya ayyuhalladzina amanu, ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala sedang mengidentifikasi orang-orang yang beriman melalui panggilan ini. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini secara automatically akan memilih mana-mana orang yang beriman dan mana-mana yang tidak. Siapa yang di dalam dirinya ada identitas keimanan, siapa-siapa yang di dalam hatinya memiliki keimanan yang kokoh, maka secara otomatis akan merespon panggilan puasa ini. Samalah seperti kalau seandainya ada sebuah perhimpunan di satu stadion, Kota Bekasi misalkan, lapangan besar. Ada sebuah acara momentum keagamaan yang besar sekali. Yang hadir adalah puluhan ribu kaum muslimin dari beragam jamaah masjid. Menjelang acara selesai, tiba-tiba terdengar satu pengumuman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Azhar Cakapermai diharap untuk segera bertemu di pintu 9. Demikianlah semua orang mendengar panggilan tersebut, pengumuman tersebut. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Azhar Cakapermai diharap untuk berkumpul di pintu 9. Para pemirsa yang saya hormati, mereka-mereka yang merasa jamaah Masjid Al-Azhar secara otomatis dia akan menganggap panggilan ini penting, akan mengambil perhatian, lantas kemudian mencari di mana lokasi pintu yang 9 dan pada akhirnya akan menuju pintu 9. Sementara jamaah masjid lain dari Masjid Al-Ansar-kah, dari Masjid Al-Mubarakah, dari Masjid Nurul Huda-kah, maka mereka tidak akan mengambil perhatian pengumuman tersebut. Kenapa? Simple. Karena mereka bukan daripada Masjid Al-Azhar. Karena mereka tidak memiliki identitas Masjid Al-Azhar. Beginilah kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Secara otomatis ayat ini akan mengidentifikasi mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan mana-mana yang tidak. Sehingga maqasidus siyam adalah ingin mengetahui mana hambanya yang beriman dan mananya yang tidak. Siapa-siapa yang di dalam dirinya ada identitas keimanan, mereka-mereka yang memiliki keimanan yang kokoh, maka dia akan bersuka cita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, mempersiapkan jauh-jauh hari bulan Rajab, menyiapkan mental dan psikis sejak bulan Sya'ban dan seterusnya. Maka ketika bulan Ramadan, hamba-hamba yang begini telah mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan dari puasa yang pertama. Sedangkan yang di dalam hatinya ada keraguan, yang di dalam hatinya ada penyakit, bahkan yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, maka panggilan puasa ini tidak bermanfaat bagi mereka, tidak akan mengambil perhatian. Bahkan kalau seandainya harus berpuasa bagi mereka yang dalam hatinya ada penyakit, maka puasanya setengah-setengah, puasanya separuh-paruh, melaksanakan ibadahnya dengan mood. Kalau lagi mood ya buat, tapi kalau nggak mood maka dia nggak buat. Inilah yang kemudian memberikan sebab kepada kita
Kenapa sebagian masjid kita ini di awal Ramadan penuh, sementara menuju ke tengah mulai berkurang, di penghujung mulai berkurang? Ini dikarenakan tujuan dari puasa yang untuk mengidentifikasi, mengetahui mana hamba-hambanya yang beriman sungguh atau tidak, sudah diketahui. Para pemirsa yang dikasihi. Yang kedua, tujuan daripada puasa sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Maka takwa ini Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kita, untuk mentraining kita, untuk mentarbiyah kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Mudah kita memahami hal ini. Di dalam rumah kita ini, di dalam kulkas kita ini, ada makanan, ada buah-buahan. Bahkan mungkin sebahagian daripada ibu-ibu seperti sekarang sudah mulai masak. Makanan kita beli dari uang kita yang halal. Minuman kita beli dengan uang kita yang halal. Tetapi rupanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak minum, untuk tidak merasakan nikmatnya kolak, untuk tidak bisa menikmati segarnya es kelapa muda misalkan, kecuali selepas nanti maghrib hadir. Hal ini seolah-olah mengajarkan kepada kita, wahai hambaku yang sudah beriman, hati-hatilah kamu, tinggalkan perkara yang buruk, jangankan perkara yang buruk, perkara yang halal saja. Kau harus sabar untuk merasakannya nanti di penghujung hari, ketika takbir sudah adzan berkumandang, ketika matahari terbenam. Maka orang bertakwa seperti yang disuamkan oleh para ulama pada setiap khutbah Jumat adalah imtithalu awamiri, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan perbuatan yang tercela. Ramadan, puasa di bulan Ramadan kita ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam persoalan yang halal saja, dalam persoalan yang kita punya saja, dalam persoalan yang mubah saja, kita harus disiplin, tidak bisa sembarangan untuk bisa mengaksesnya. Apalagi dalam persoalan yang sudah jelas haramnya, untuk persoalan yang bukan hak kita, maka itu menjadi perkara yang sungguh dijauhi oleh orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dikasihi, dua tujuan utama maqasidus syam. Yang pertama adalah tahqiqu ubudiyatillah, mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tahqiqu taqwa. Ini kemudian akan hadir mekanisme-mekanisme yang bisa berjalan dari puasa. Maka kemudian Allah kemukakan setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bagaimana puasa itu bisa menghadirkan kedua perkara tersebut? Dengan cara menahan diri. Dengan cara menahan diri. Di saat bulan Ramadan, kita cenderung menjadi orang yang obsesif, ambisi, tidak punya kemampuan mengawal diri. Mungkin pemarah, amarah, apa yang kita inginkan segera ingin kita dapatkan. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang hal sebegini. Tahan, kamu punya tahan, tapi kamu juga harus ingat betapa tetangga kanan kirimu itu rupanya tidak seberuntung dengan kamu. Dalam situasi COVID seperti sekarang, bagi sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala tidak berbeda. Mungkin yang berbeda hanyalah aktivitas. Kalau dalam suasana biasa di luar rumah, sekarang dalam suasana COVID-19 pandemik berada di dalam rumah. Tetapi meskipun mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah mencekam, sebahagian hamba Allah Subhanahu wa taala sama saja. Berbukanya sama saja. Yang dimakan pun sama saja. Ingin mengajarkan kepada kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada family kita yang ketika berbuka mereka berpikir karena dalam situasi yang biasa, normal, pada hari itu dia bekerja, pada hari itu juga dia akan makan. Maka Ramadan mengajarkan kita memiliki kesadaran, simpati, berempati,
tahan. Sebagaimana kata puasa somo yasumu sauman tersebut, tahan. Kamu harus tahan kehendak kamu. Kamu bisa menjadi orang yang bermasalah ketika kamu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga kamu itu susah. Man bata sab'an, kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya itu lapar. Ma'amanabi, kata Rasulullah, ma'amanabi, man bata sab'an, wajaruhu ja'i. Tidaklah beriman kepada kita, kepada aku, kata Rasulullah. Tidak beriman kepada aku, kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Ramadan mengajarkan kita kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri. Dan kemudian Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Setelah kamu berhasil mengendalikan hawa nafsu, kamu juga harus memiliki kemampuan untuk melihat orang lain. Puasa ini bukan barang baru, ibadah lama. Maka bersabarlah. Jika orang-orang sebelum kalian bisa melaksanakan puasa, maka kalian pun pasti bisa. Jika orang-orang sebelum kalian kuat melaksanakan ibadah puasa, maka kalian pun akan bisa. Kalau orang-orang sebelum kalian mampu dengan puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa, maka kamu juga bisa. Maka pelajarilah mereka. Renungilah sejarah kehidupan mereka. Lihat orang lain. Lihat situasi kehidupan di kanan kiri kita. Para pemirsa, ada sebuah kisah menarik. Kombinasi antara kemampuan mengendalikan diri dengan kehebatan seseorang untuk menahan obsesi dan kehidupannya. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dari surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu fa in baghat ihdahuma faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat-ayat ini di hadapan para sahabatnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau seandainya di kalangan kaum muslimin terjadi pertikaian di antara dua kelompok, maka hendaklah kamu hadir. Damaikan di antara keduanya. Jika salah satu di antaranya tidak mau damai, maka perangilah. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini di depan para sahabatnya, tiba-tiba Hasan dan Husain kemudian lewat. Tidak lama berselang Hasan Husain lewat, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anak inilah yang nanti akan menjadi penyebab berhentinya, akan menjadi penghalang tercucurnya darah kaum muslimin. Para sahabat yang dikasihi, kita membuka sejarah sejenak. Bagaimana kondisi situasi kepemimpinan nasional pada ketika itu, sesaat selepas Ali bin Abi Thalib terbunuh, syahid di tangan kaum munafikin. Maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat anaknya. Tetapi rupanya terjadi fitnah, sehingga pada akhirnya pun kepimpinan dipegang oleh Muawiyah. Kalau seandainya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini tidak berlapang dada, tidak mampu menahan diri, maka bisa dipastikan pertumpahan darah terjadi pada ketika itu. Cucu Rasulullah naik menjadi pemimpin bukan karena ambisinya, telah dibaiat oleh kaum muslimin pada ketika itu. Cucu Rasulullah menyadari bahwa jantera, senjata, kekuatan negara berada di dalam kekuatannya. Kalau seandainya cucu Rasulullah yang mulia ini ingin mempertahankan kuasanya yang sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan, maka sah karena dia diangkat sebagai seorang pemimpin yang sah. Tetapi cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didik dengan nilai-nilai kenabian,
yang dididik oleh bapaknya Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara sahabat yang masuk Islam, maka dia mampu menurunkan egonya, menahan dirinya, menutup tercucurnya darah kaum muslimin. Maka kita mendapatkan inilah generasi-generasi salaf yang lahir daripada tarbiyah Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang tujuan puasa. Yang pertama adalah tahqiqu ubudiyatillah, menunjukkan, mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Karena rupanya motivasi yang paling kuat bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan ini adalah motivasi keimanan. Apa yang membuat kita ini tidak minum? Apa motivasi apa yang membuat kita ini tidak makan di saat tidak sesiapapun yang melihat kita kecuali motivasi keimanan? Atas alasan inilah maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hadis dalam qudsinya, Inna amala kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu berada di dalam genggamannya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, puasa itu punyaku, wa ana ajzi bihi, dan aku pula lah yang akan bertanggung jawab untuk memberikan pahala balasan sesuai dengan kehendakku. Kenapa? Karena puasa ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Generasi dari generasi kita melihat sosok-sosok mulia yang menjelma menjadi generasi yang bertakwa karena tarbiyah Ramadan ini. Hadirin, dalam situasi Covid seperti sekarang, suasana yang sangat memungkinkan bagi kita untuk dekat dengan Al-Quran. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak bisa menghatamkan Al-Quran karena kita stay at home 24 hours di dalam rumah. Barangkali dalam situasi yang biasa kita punya alasan, Ustaz, saya pulang larut malam, sudah capek tidur. Keesokan harinya saya pergi ke kantor, waktunya pagi. Sementara di kantor pun banyak pekerjaan. Situasi pandemik COVID-19 mengharuskan kita, mengkondisikan kita untuk stay at home. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa meraih ketakwaan dikarenakan kita betul-betul di rumah. Dalam situasi yang normal, ada banyak daripada kita ini yang tidak bisa melaksanakan tarawih secara sempurna dengan alasan, Ustaz, kita ini susah kalau untuk menolak undangan orang untuk buka bersama. Sementara kalau sudah buka bersama, makannya di lantai 7, sholat maghribnya di basement. Sempit, pengap, panas. Sudah kayak begitu pasti crowded, macet. Pulang pun sampai rumah dah pukul 9. Ini yang sering kali membuat kita tidak melaksanakan tarawih. Ada hamba Allah yang baru puasa 7 hari, tetapi buka puasanya sudah 11 hari. Ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tarawihnya baru 7 hari, tetapi buka puasanya sudah 10 hari. Tahun ini Allah menggiring kita, mengkondisikan kita untuk tetap stay at home, stay aktif, stay produktif dengan Al-Quran, dengan keluarga, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.